Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari DKI Jakarta. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Fatona Isnawati dari SMP Negeri 81 Jakarta. Saya Fatisa Rosyidatul Takmilia dari SDN Cilangkap 01 Pagi. Saya Sukmawati dari SMPN Negeri 230 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Sukma. Alhamdulillah ketemu lagi hari ini. Iya. Gimana Bu Sukma, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah Bu Ina mau coaching ya habis ini ya. Ya. Jadi sebelum coaching saya minta izin Ibu nanti mau ikut observasi ya, melihat Ibu coaching dengan coaching. Nah Ibu, saya nanti juga akan kita mendiskusikan Bu ya rubrik-rubrik penilaian, karena nanti saya akan juga menilai ketika Ibu coaching. Nah yang kita akan nilai adalah bagaimana nanti Ibu melaksanakan alur kita dalam proses coaching ya, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu, dalam proses coaching nanti nih Bu ya, apa sih yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah hadir penuh ya, atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi semuanya ya Bu ya. Nah, kalau yang ingin Ibu kembangkan secara khusus, kompetensi yang mana tuh Bu? Kompetensi mungkin memberikan pertanyaan berbobot ya. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kenapa Bu Ibu pengen mengembangkan itu? Ya karena memang rada-rada susah ya Bu Sukma untuk memberikan pertanyaan berbobot jika kita dalam suatu pembicaraan gitu. Jadi memang saya harus perlu mengasah keterampilan itu gitu. Baik. Nah, untuk supaya tahu nih Bu, Ibu sudah mencapai kompetensi itu, kira-kira indikatornya apa tuh Bu? Indikatornya mungkin bisa saya lihat dari coach saya ya, apabila memang sudah mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang sedang dihadapi gitu loh. Atau mungkin ada rencana atau jalan keluar yang memang coach saya rasa itu adalah salah satu sebagai jalan terbaik dari apa yang jadi permasalahannya gitu. Ya, jadi mendapatkan solusi ya dari percakapan itu. Ya Bu, berarti sekarang kita Ibu silakan melakukan coaching dengan siap. Coach Ibu ya. Iya, siap Bu Sukma, siap. Assalamualaikum Bu Tisa, apa kabar? Kabar baik Bu Ina. Alhamdulillah. Bu Tisa, gimana nih kegiatannya di tahun ajaran baru ini? Iya, alhamdulillah kegiatannya sudah mulai dilaksanakan ya Bu di kelas ya, gitu-gitu aja sih. Oke. Ini Bu Tisa tumben-tumbenan nih ngubungin saya, ada apa ya? Iya Bu Ina. Jadi saya tuh mau cerita Bu Ina. Jadi saya tuh agak sedikit resah gitu, gimana ya, karena sekarang kan sudah tahun ajaran baru, sudah seminggu kemarin sampai LS juga saya sambil mengamati gitu ya Bu Ina. Nah ternyata saya ngelihat tuh anak-anak yang sekarang yang saya ajar itu sepertinya memang belum terlalu aktif begitu Bu Ina, terus kemudian masih malu-malu gitu. Nah itu jadi keresahan saya karena ya gimana ya, kalau kurang aktif gini kan saya juga ngebangun pembelajarannya juga bingung gitu Bu Ina. Jadi Bu Tisa itu merasa resah karena peserta didiknya masih banyak yang belum aktif ya, terlihat aktif ya. Oke, apa sih yang diharapkan dari pembicaraan ini Bu Tisa? Ya saya sih berharapnya dari pembicaraan ini sama Bu Ina gitu ya, saya jadi tahu nih mau ngapain gitu, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak ini bisa lebih aktif gitu, walaupun pembelajaran baru berjalan seminggu 2 minggu ya, tapi kan sudah terlihat gitu. Itu sih saya harapannya. Baik, kira-kira nih Bu Tisa ya, ingin perubahan seperti apa sih yang diharapkan Bu Tisa dari peserta didik Bu Tisa? Iya, paling enggak saya berharap 80-90% itu anak terlihat antusias gitu Bu. Kemudian terlihat dari ekspresi mereka
rasa keingintahuan mereka gitu muncul gitu. Jadi kelas itu bisa menjadi lebih hidup gitu Bu. Oke. Baik, jadi Bu Tisa tuh ingin supaya anak-anak Ibu tuh antusias gitu ya. Betul. Keingintahuannya atau pemikiran kritisnya muncul gitu ya Bu Betul. Tisa. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini Bu Tisa, kalau misalnya yang tadi saya katakan dengan kondisi antusias, anak-anak berpikir kritis itu kan sudah kondisi ideal ya. Iya. Kondisi yang bisa dikatakan 10 nilainya. Iya. Nah, sekarang nih kondisinya di level mana nih di sekolah Bu Tisa? Kalau dari 1 sampai 10 sih kira-kira di level 7 ya Bu. Di level 7 ya. Masih di level 7. Nah, terus kira-kira Bu Tisa ingin meningkatkannya ke level berapa ini? Ya, untuk kondisi melihat sini siswanya juga masih kelas 4 gitu ya, masih transisi dari kelas 3 ke kelas 4 itu, jadi saya berharapnya di 8 mungkin atau 9 ya, 8 ya, dari yang level 7 iya, tadi ke level 9. Ya, 9 aja. Oke. Level 9 ya Bu Tisa ya. Oke. 9. Nah, dari level 7 tadi ke level 9 kira-kira ada rencana apa nih yang Bu Tisa ingin perbuat nih? Oke, jadi kalau mendengar keaktifan itu saya juga jadi mikir gitu, dalam kondisi kelas kayaknya memang saya juga perlu ini ya Bu Ina, saya juga perlu berinovasi gitu nggak sih Bu Ina ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan saya juga cuma berharap tapi nggak melakukan suatu rencana yang berarti, kayaknya nggak akan terjadi gitu. Jadi saya berharapnya dimulai dari diri saya sendiri juga nih kayaknya Bu Ina. Jadi kepikiran tuh, karena ternyata kita bisa memancing gitu, kayaknya saya bisa stimulasi anak-anak dengan berbagai kegiatan, kemudian bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu ya, kemudian bisa kadang mungkin saya rasa saya jadi introspeksi ya Bu Ina, mungkin anak-anak itu mereka belum aktif karena mungkin saya juga tidak hadir penuh dalam kondisi di kelas gitu. Mungkin saya juga sambil ngerjain yang lain, kerjaan yang lain. Padahal kalau saya bisa menghadirkan diri saya penuh, kemudian mencari ide-ide gitu ya. Jadi pembelajaran juga bisa lebih menyenangkan gitu. Karena kan kadang belajar juga harus di kelas gitu. Saya bisa memulai dengan pembelajaran di luar kelas gitu. Itu sih. Oke. Jadi tadi Bu Tisa bilang bahwa rencana Bu Tisa itu akan dimulai dari diri sendiri ya, betul. Dan juga untuk hadir penuh pada betul. peserta didik Bu Tisa gitu ya, agar apa yang Bu Tisa tadi harapkan itu bisa tercapai gitu ya. Betul, nah sekarang saya mau tanya nih, untuk mencapai itu ada nggak sih strategi apa nih yang kira-kira Bu Tisa ingin lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan, pertama saya harus ada persiapan Bu. Jadi paling enggak misalkan di hari Jumat itu saya bisa mempersiapkan dalam seminggu ke depan weekly plan apa nih yang saya ingin laksanakan gitu, materi apa yang ingin saya coba ajarkan kepada anak, kemudian dengan beberapa strategi. Paling tidak saya ingin ada seminggu sekali saya belajar di luar kelas, atau sama mungkin melakukan game interaktif gitu ya. Game interaktifnya tidak harus menggunakan teknologi, tapi bisa saya ingin coba bermain-main menemukan suatu harta karun atau apalah gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin ada assessment yang memancing tingkat mereka untuk berkompetisi gitu. Jadi kayaknya kalau mereka berkompetisi lebih aktif mungkin ya gitu sih kalau menurut saya. Jadi banyak juga nih ya rencananya Bu Tisa ya. Jadi kalau dari sekian banyak rencana yang sudah tadi Bu Tisa buat, kira-kira yang bakal cepat terrealisasi yang mana gitu ya? Bikin modul dulu Bu. Jadi kalau di modul ajarnya saya udah persiapkan, jadi lebih mudah. Karena kadang yang menjadi kendala adalah ketika saya nggak ada persiapan, sehingga di kelas langsung ngajar, bingung mau ngajar apa mungkin ya. Jadinya ya udah ngajar apa yang ada, akhirnya lagi-lagi buka buku. Jadi nggak ada apa nih gitu kan, media apa yang sudah disiapkan gitu. Jadi lagi-lagi persiapan yang paling pertama adalah merancang modul ajar supaya isinya banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. Oke. Dari kegiatan-kegiatan tadi yang sudah Bu Tisa sampaikan gitu ya, tadi saya lihat memang dimulainya dari diri Bu Tisa sendiri ya. Tapi kan pastilah harus butuh relationship ya Bu. Iya, betul. Ada nggak sih pihak-pihak lain yang bisa Bu Tisa ajak kerjasama gitu?
Ada sih Bu. Jadi kalau di sekolah saya kan kelas 4 gitu ngajar ya Bu ya. Jadi ada beberapa teman juga kelas 4 itu mungkin bisa saya ajak ya Bu ya untuk sharing juga. Selain sharing adalah bagaimana apa namanya menyamakan persepsi dari materi yang akan diajarkan. Itu saya bisa ini. Kemudian ada beberapa media yang kita gunakan bergantian gitu Bu. Nah, itu mungkin bisa jadi apa namanya orang-orang yang bisa saya libatkan gitu dalam rencana yang akan saya laksanakan. Luar biasa banget nih Bu Tisa. Sebenarnya Bu Tisa udah menjawab kegalauannya Bu Tisa ini Oh, ya. gitu ya. Gitu ya. Oke Bu Tisa, kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan nih rencana ini? Membuat modul itu dulu ya kayaknya Iya, Bu ya. Jadi mungkin ya harusnya sih sebelum Senin sudah saya laksanakan nih gitu. Jadi mungkin 2 hari ke depan lah. Oke. Komitmen Bu Tisa gimana nih tentang rencananya ini gitu? Iya, saya akan berusaha gitu ya membuat modul ini. Kemudian ya kalau misalkan sudah membuat modul kan otomatis karena itu hari Senin ya pelaksanaannya. Jadi sebelum Senin harus memang sudah saya laksanakan. Gitu. Lebih cepat lebih baik ya Bu Betul, Tisa ya. gitu. Oke. Baik Bu Tisa, apa sih sebenarnya hal-hal menarik yang Bu Tisa dapat dari pembicaraan kita ini? Iya, saya jadi ini ya Bu, apa namanya? Pertama saya jadi introspeksi gitu ya. Oh iya, ternyata saya pikir tadi ketika ngobrol dengan Bu Ina, saya jadi mikirin ya ternyata memang saya harus memulai dari diri saya dulu. Kemudian saya jadi apa ya muncul ide-ide saya untuk membuat pembelajaran-pembelajaran yang menarik gitu ya. Jadi dengan sharing ini saya ngerasa terbantu. Oke, baik Bu Tisa. Berarti Bu Tisa sudah ada gambaran ya bagaimana permasalahan dari keresahan Bu Tisa tadi gitu loh. Jadi saya tinggal menunggu nih Bu Tisa realisasinya. Kalau memang sudah ada realisasinya saya dikabari lagi ya. Oke, saya siap, Bu jadi Ina. penasaran juga, pengen tahu nih nanti Iya, ya oke, Bu perkembangannya. Baik ya Bu Tisa, semoga rencana ini berjalan dengan lancar, Bu Tisa tetap semangat dan semoga harapan Bu Tisa itu terwujud gitu Amin, ya. amin. Makasih Demikian banyak ya Bu Ina. Bu Tisa ya. Iya. Lain kali kita sambung lagi obrolan ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bu Iya. Bu Ina tadi sudah saya lihat, saya observasi Ibu coaching dengan coach Ibu. Kayaknya udah sukses ya coachingnya ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi setelah Ibu coaching, kira-kira indikator yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai atau belum tuh Bu? Tadi kan saya melaksanakan indikator present ya, kehadiran penuh, dan saya merasakan bahwa itu sudah terlihat ya dari tanggapan-tanggapan dari coach saya. Kemudian saya mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu merasa keresahan-keresahannya terjawab gitu. Alhamdulillah. Iya, itu juga saya lihat ya Bu ya. Nah, saya minta izin ya Bu ya untuk menyampaikan hasil observasi saya. Nah, tadi betul seperti yang Ibu Ina bilang bahwa Ibu tuh hadir penuh begitu ya, mendengarkan, aktif juga dengan menimbal balikan gitu ya, memberikan umpan balik apa yang coach Ibu tadi sudah katakan gitu. Nah, Ibu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya sehingga coach Ibu merasa fresh gitu ya dan timbul ide-ide baru gitu ya hasil dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu gali gitu ya, sehingga kedepannya punya rencana sendiri nih tanpa kita berikan bantuan tapi sudah muncul sendiri dari coach Ibu. Nah, Ibu juga membuat pertanyaan yang berasal dari pertanyaan coach tadi. Nah, selanjutnya nih Bu, berdasarkan hasil tadi coaching tadi, kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin Ibu Ina lebih tingkatkan lagi? Kompetensi yang ingin ditingkatkan adalah mungkin menggali ya, menggali dengan rasa, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu. Berbobot lagi ya Bu ya. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan kompetensinya. Ya, dengan harapan coach kita lebih terbantu. Betul, ya, Bu, ya, dengan ngobrol dengan kita begitu. Ya Ibu Ina, alhamdulillah saya rasa service ini sudah selesai kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih baik lagi dalam bekerja. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.